Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kusuma. Di video ini saya akan menjelaskan tentang head speech dengan metode RNN sebagai salah satu tugas lulus mata kuliah Natural Language Processing dengan dosen pengampu Pak Febi. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan 4 poin utama yang menjadi inti dari RNN tersebut. Yang pertama adalah pengertian RNN, yang kedua macam pemrosesan RNN, yang ketiga cara kerja RNN, dan yang keempat pengaplikasian RNN. Untuk pengertian RNN, RNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang pemrosesannya dipanggil berulang-ulang untuk memproses masukan yang biasanya adalah data sekuensial. RNN biasanya digunakan pada masalah deep learning, yaitu digunakan sebagai model prediksi statik untuk memprediksi nilai dari indikator polusi udara dalam deret waktu. RNN termasuk dalam kategori deep learning karena data pemrosesan melalui banyak lapisan atau layar. Selanjutnya adalah pemrosesan data sekuensial. Data sekuensial mempunyai karakteristik di mana sampel diproses dalam suatu urutan dan suatu sampel dalam urutan mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain. Yang selanjutnya adalah macam-macam pemrosesan. Secara garis besar, pemrosesan dalam RNN dibagi menjadi 3. Yang pertama many to many, yang kedua many to one, dan one to one. Untuk pemrosesan many to many dapat dilihat pada gambar. Pada jenis ini baik input dan output adalah data sekuensial yang jumlahnya banyak. Salah satu contoh penggunaan jenis ini ialah translasi bahasa. Yang kedua adalah many to one. Pada jenis pemrosesan ini, model memproses banyak input tetapi output yang dihasilkan hanya satu. Salah satu penggunaan jenis ini ialah deteksi sentimen. Yang ketiga adalah one to many. Pada jenis pemrosesan ini, model hanya membutuhkan satu input saja, namun banyak menghasilkan output. Pengguna arsitektur jenis ini biasanya pada aplikasi sintesa. Selanjutnya adalah cara kerja RNN. Berikut adalah ilustrasi bagaimana RNN bekerja. Misalnya kita membuat RNN untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sumbu horizontal adalah waktu dan simbol T. Pemrosesan input oleh RNN adalah kata demi kata. RNN memberikan output kata demi kata. Pemrosesan RNN akan menyimpan state internal yaitu ST yang memberikan satu langkah waktu ke langkah waktu berikutnya. Inilah inti dari RNN. Selanjutnya adalah pengaplikasian RNN. Yang pertama prediksi kata pada pencarian Google, yang kedua translasi bahasa, yang ketiga sentimen ulasan. Selanjutnya adalah text preprocessing. Text preprocessing adalah tahapan di mana aplikasi melakukan seleksi data yang diproses pada setiap dokumen. Proses preprocessing ini meliputi yang pertama case folding, yang kedua tokening, yang ketiga filtering, yang keempat normalization, dan stemming. Untuk case folding adalah proses mengubah semua karakter menjadi huruf kecil, hanya huruf A sampai Z yang diterima. Tokenizing, proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token-token atau bagian-bagian tertentu. Yang selanjutnya filtering, yaitu proses penghapusan kata yang tidak diperlukan atau di luar objek penelitian. Yang selanjutnya adalah stemming, yaitu proses yang terakhir di mana kata yang ada pada data ditransfer ke kata dasarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan. Codingan ini berfungsi untuk memanggil atau meload dataset yang sudah didapat di dalam data frame menggunakan pandas. Selanjutnya adalah codingan case folding. Codingan case folding bertujuan untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, menghapus angka, tanda baca, dan karakter kosong pada awal atau akhir dokumen. Selanjutnya adalah codingan untuk melihat jumlah kelas, yaitu ada berapa yang termasuk head speech dan bukan head speech. Kalau kata tersebut termasuk head speech maka akan bernilai 1, dan kalau bukan head speech maka akan bernilai 0.
Selanjutnya adalah codingan tokenizing. Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potong-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Selanjutnya adalah codingan yang berfungsi untuk menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan kata dalam sebuah kalimat. Selanjutnya adalah codingan filtering. Codingan filtering yang berfungsi untuk memisahkan atau membuang kata yang tidak penting dengan menggunakan algoritma stop list. Selanjutnya adalah codingan normalization. Codingan normalization digunakan untuk menyeragamkan term yang memiliki makna yang sama maupun penulisan yang berbeda. Ini bisa diakibatkan karena kesalahan penulis, peningkatan kata, atau penggunaan bahasa gaul. Yang terakhir adalah proses stemming, yaitu proses menghilangkan infleksi kata bentuk dasarnya. Namun bentuk dasar tersebut tidak berarti sama dengan akar kata atau root word. Codingan ini berfungsi untuk memproses pemanggilan kata yang diubah menjadi kata baku. Codingan ini berfungsi untuk mengupload data yang dipanggil kolom tweet sama head speech. Codingan ini berfungsi untuk menampilkan data diagram head speech dan non head speech. Codingan ini berfungsi untuk mengubah kata menjadi token. Misal kata saya itu 1, nanti kalau ada sebuah kalimat dia menjadi urutan token. Selanjutnya, codingan ini berfungsi untuk pembuatan model RNN. Sedangkan codingan ini berfungsi untuk menampilkan head speech di urutan berapa saja. Selanjutnya, codingan ini berfungsi sebagai compile model dan hasil. Selanjutnya adalah codingan sentimental analysis. Sentimental analysis adalah proses memahami dan mengelompokkan emosi positif dan negatif yang terdapat dalam tulisan menggunakan teknik analisis teks. Yang terakhir adalah codingan yang berfungsi untuk menghitung jumlah data aktual dan hasil prediksi kelas head speech dan bukan head speech. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.